memahami adanya aturan dan takdir Allah yang terjadi dalam hidup kita. Kalau misalnya kita pernah melakukan perjalanan, berhenti sejenak, kemudian tengok ke belakang. Coba lihat dengan saksama gitu ya. Banyak kejadian yang telah kita lewati di belakang sana. Entah itu di dalam kehidupan kita menemukan kejadian pahit, pernah itu di masa lampau kita dikecewakan, yang pada akhirnya saat ini kita malah mensyukurinya bahwa setiap masalah yang telah kita lewati di belakang sana telah mengantarkan kita dalam kehidupan saat ini dengan menjadi pribadi yang lebih siap, lebih berpengalaman, lebih bijaksana dalam menyikapi masalah-masalah hidup. Untung dulu aku pernah ngalamin ini. Kalau enggak, mungkin gak kayak saat ini capaianku. Nah ini dia hikmah dari setiap kejadian ketika kita mengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada kemampuan diri kita. Yang dulunya gak bisa terima, namun sekarang itu semua jadi jauh berbeda ketika sadar bahwa di dalam keadaan saat ini sudah melaluinya. Hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang melukai, hal-hal yang merendahkan, hal-hal yang membuat kecewa, semuanya terasa jadi indah ketika sudah berada di keadaan saat ini, bisa melewatinya, paham akan hikmahnya, dan sadar sepenuhnya bahwa yang gak enak itu di belakang sana ditakdirkan oleh Allah kepada kita, lengkap dengan kemampuan untuk kita bisa melewatinya. Padahal saat itu gak benar-benar yakin bisa melewatinya. Ternyata lewat juga. Nah ini dia, semisal kita melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin, ngerjain tugas totalitas, bantuin orang tua ikhlas, nolongin temen, dan seterusnya, ternyata ndak dihargai, ndak diapresiasi, padahal kita udah berdarah-darah ngelakuinnya. Nah ketika demikian, jangan buru-buru kecewa, jangan ujuk-ujuk menyerah di tengah perjalanan. Karena ketika kita sudah menyerah, kita kecewa duluan, kita buru-buru memutuskan memutuskan bahwa setiap kejadian yang Allah takdirkan ini tidak adil, Allah kok begini, Allah kok begitu, maka yang terjadi kekecewaan itu dosanya jauh lebih besar daripada maksud yang nanti Allah akan takdirkan di depan sana. Maksudnya gini, kalau kita buru-buru udah menyesal, kalau kita buru-buru udah mengklaim buruk, ngasih judul masalah yang saat ini kita hadapi itu adalah bentuk ketidakadilan Allah, maka belum sampai ke tujuan kita udah menyerah, maka ya gak akan tercapai tujuan itu. Jadi bila mana kita dalam keadaan yang gak enak, gak menyenangkan dan seterusnya, sadar betul bahwa kita masih setengah jalan. Akan ada tujuan yang Allah siapkan di depan sana, dan itu harus yakin, karena ini semuanya, masalah-masalah ini skenario-nya Allah, dan tentu Allah akan siapkan solusinya di depan sana. Maka itu jangan berhenti dulu, karena bentar lagi nyampe nih finishnya. Bentar lagi akan dikasih nih pemahaman, maksud atau hidayah di depan sana. Maka itu jalan terus, jangan lelah. Begitu juga dalam ketika kita menyikapi perasaan misalnya. Kan udah saatnya saya jatuh cinta. Tapi ketika belum waktunya ya jangan dulu. Tapi godaannya kenceng nih. Yang nempel-nempel, yang deket-deket banyak nih. Jangan nyerah dulu. Karena aturannya jelas. Allah kasih aturan begini. Ketemu sama laki-laki, maka jawabannya adalah dibingkainya dalam ikatan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ketemunya apa? Ya nikah. Maka jangan disenggol-senggol dulu wilayah-wilayah ini. Ngicip-ngicip dah, supaya ntar kalau udah waktunya nikah gak bingung nyari jodohnya. Jangan dulu. Kenapa demikian? Karena Allah sudah siapkan ini nanti jawabannya ketika kita bisa melaluinya dengan sabar, dengan taat. Ketika kita melanggar aturan itu, yang terjadi apa? Biasanya kalau kita melanggar rule-nya Allah, kita akan dipertemukan dengan episode
kekecewaan, episode trauma, putus harapan, dan seterusnya. Sehingga ketika udah sakit, jatuh, kecewa, putus, segala macam, kita nyalain Allah. Ya Allah, ini ndak adil. Gimana bilang mau nyalain Allah nggak adil? Lawang yang memutuskan, yang tidak taat, yang mencoba untuk menerabas maksud-maksudnya Allah adalah kita sendiri. Maka itu, jangan buat Allah kecewa, jangan menyerah dengan aturannya. Karena sejatinya jika kita paham setiap masalah dalam hidup kita, setiap ujian yang datang dalam aktivitas kita, itu adalah bentuk skenarionya Allah bahwa kita sedang akan dinaikkan. Dan ada ketentuan yang lebih besar di depan sana yang siap menyongsong kita dengan sebuah kesuksesan. Maka itu, kecewa itu adalah tidak paham maksudnya Allah. Secara psikis berarti yang namanya kecewa kan tidak sesuai dengan harapan ya. Nah padahal harapan kita itu belum tentu baik buat kita. Saat ini saja nggak baik, apalagi buat masa depan kita. Jadi segala sesuatu itu memang harus disumberkan sama Allah. Maka yang nggak enak sekalipun kalau sudah bersandar sama Allah, pasti akan dipahamkan pada akhirnya nanti itu memang benar-benar enak tuh. Kan berat istiqomah itu, kan ngapain harus ngaji ulang kali, capek, males, kan ngapain harus nggak pacaran segala macam, padahal kita butuh perhatian, kan lapar harus puasa, menahan diri kayak begitu, kan enakan makan dan seterusnya. Kannya yang ini loh, yang menurut kita baik dan enak-enak ini loh, kita nggak bener-bener tahu atas kebutuhan kita. Iya makan enak, iya pacaran enak, iya maksiat itu enak, padahal jika kita paham maksudnya Allah itu, maka nanti kita akan menyesal di belakang sana. Gampangannya gini, kita sedang ulang tahun nih, dikasih oleh seseorang yang kita kagumi, yang kita diam-diam senang sama dia. Ternyatanya dia ngasih kita hadiah, kado ulang tahun buat kita. Betapa surprise-nya kita, betapa berbunga-bunganya perasaan kita. Ternyata sebelum kita buka isi kado itu, buru-buru bapak kita, ibu kita itu buang tuh kado tiba-tiba. Direbut, dibuang. Kesel gak tuh? Sebel gak tuh? Jelas sebel, jelas kesel. Udah ulang tahun, tentu adalah spesial. Kita berharap dapat hadiah yang spesial. Dikasihnya oleh orang yang spesial, yang kita inginkan, yang spesial dalam bayangan dan benak kita. Dia kasih kado di hari spesial kita. Waduh, banget itu. Belum sempat kita seneng, happy berapa lama, datang orang tua tuh ngambil, ngerebut, terus kemudian dibuang. Sebel, kesel, campur aduk. Kalau kita nyerah sampai di situ, maka yang terjadi adalah masalah. Padahal kita nggak ngerti yang ada di dalam kado itu apa. Ternyata yang ada di dalam kado itu, ketika dilempar keluar ular berbisa, atau mungkin keluar kalajengking yang bisa mencelakakan hidup kita. Apa yang terjadi? Itu dia jawabannya. Karena kita nggak benar-benar tahu apa yang terjadi di masa depan nanti, yang akan terjadi nanti. Dipahamkan maksud Allah, diberikan hidayah dari setiap ketentuannya Allah, itu adalah ketika dilempar itu kado, itu adalah bagian proses kasih sayangnya Allah. Itu dia hidayah Allah masuk. Keluar tuh ular berbisa, paham kitanya. Ternyata orang tua sayang kepada kita dengan cara lempar itu kado, rebut itu kado. Kita dihindarkan dari bahaya, diberi pemahaman seperti ini, berarti diberikan hidayah oleh Allah. Maka itu jangan menyerah ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang gak enak, gak nyaman, nyebelin, dan seterusnya. Jangan menyerah dulu. Karena segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada diri kita adalah bagian dari ketentuannya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu amat baik bagi kamu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Makanya jangan sok.